Berarti harus dicari dahulu faktanya melalui beragam cara begitu ya, bisa observasi, bisa wawancara, bisa eksperimen, bisa kajian pustaka, bisa dianalisis begitu ya, bisa dikembangkan, bisa disusun gitu, segala macam dengan fakta tersebut kemudian diolah. Setelah diolah dengan metode penelitian tertentu, kemudian disimpulkan lalu dilaporkan dalam bentuk KTI itu gitu. Itu ya, jadi prosesnya. Tidak bisa misalnya ketika membuat KTI itu ujuk-ujuk begitu ya, membuat berdasarkan asumsi-asumsi atau berdasarkan perkiraan-perkiraan tanpa dilandasi data dan fakta. Jadi keilmiahannya adalah di situ. Prinsip-prinsip ilmiahnya itu adalah benar gitu ya, berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan hayalan atau bukan berdasarkan perkiraan-perkiraan semata, tetapi benar-benar simpulan yang kita sampaikan itu memang berdasarkan analisis dan fakta yang mengiringinya. Secara umum pengertian karya ilmiah merupakan satu tulisan yang bersifat argumentatif. Maksudnya argumentatif itu apa? Simpulan-simpulan tadi itu merupakan satu argumen gitu ya. Argumen itu adalah satu pemikiran yang memang dimunculkan tadi dengan beberapa alasan gitu ya, yang didasarkan pada hasil penelitian. Tadi alasannya adalah berdasarkan hasil penelitian atau kajian teoritis seseorang dan harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah ilmiah. Jadi kalau toh kita sudah melakukan penelitian dengan cara yang benar, tetapi ketika menyajikan di dalam KTI itu acak-acakan atau ngawur atau mungkin asal-asalan, itu bukan bukan KTI yang baik juga gitu. Jadi prosesnya benar ketika kita melakukan menyusunnya itu benar, melakukan penelitiannya itu benar, dan juga menyajikannya dengan cara yang benar juga gitu. Karena akan berbeda bentuk tulisan itu, kan ada yang hanya artikel biasa, hanya ada yang memang penelitian, ada yang hasil penelitian, ada yang mungkin fakta sejarah, ada macam-macam ya, atau mungkin ada yang narasi. Jadi karena ini merupakan fakta ilmiah, berarti harus mengikuti langkah-langkah ilmiah. Jadi prosesnya mengikuti prinsip ilmiah, penyajiannya juga harus disusun dengan langkah-langkah ilmiah. Apa etika di dalam penulisan karya tulis ilmiah? Yang pertama adalah kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Jadi kalau memang faktanya ternyata, misalnya ya, tadi saya mengikuti seminar internasional ya, tentang tentang kurikulum nasional lah. Dari para pembicara itu misalnya menyampaikan fakta bahwa ternyata buku ajar di kelas rendah itu tidak mendukung upaya peningkatan baca tulis dan hitung ya, hitung bagi anak-anak gitu, karena dia sudah langsung masuk ke langsung masuk ke tematik, sementara anak-anak itu belum siap, kelas 1 ya, itu belum siap ke tematik. Itu kan satu fakta setelah diteliti di beberapa wilayah gitu. Berarti fakta ini mungkin tidak mengenakan ya, atau tidak pahit lah misalnya ya. Berarti buku-buku yang ini harus ada pengubahan atau harus ada satu penyesuaian begitu ya, agar yang dituju yaitu baca dan tulis itu dan berhitung itu bagi anak kelas 1 sekolah dasar atau kelas rendah itu memang benar-benar memadai begitu ya. Artinya anak-anak itu difasilitasi. Ini contoh saja. Jadi untuk menyampaikan kebenaran, jangan sampai misalnya faktanya sebenarnya jelek tetapi disampaikan baik-baik saja begitu. Nah, itu berarti tidak beretika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua,
mempunyai komitmen serta bertanggung jawab kepada pembacanya. Jadi apa yang disampaikan, simpulan-simpulan yang nanti akan dilaporkan itu harus dipenuhi dengan komitmen dan tanggung jawab gitu. Kemudian menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Artinya misalnya kalau dalam pengambilan data ya, observasi, berarti kita misalnya harus melakukan wawancara atau harus melakukan apa. Nah, itu berarti disinilah fungsinya untuk menyampaikan pendapatnya. Atau kalau ada orang yang menentang ya tidak apa-apa. Misalnya di sana kan faktanya berbeda, berarti fakta dari kita adalah ini gitu. Kemudian menghormati karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme. Hal besar ya yang menjadi masalah pada saat ini dalam penulisan KTI adalah masalah integritas ya. Integritas ini adalah menghormati karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme itu. Jangan menulis jangan mengubah ya atau mengambil sana sini, kemudian seperti puzzle ditumpuk-tumpuk, kemudian diakui sebagai karya sendiri begitu. Itu yang disebut plagiarisme, itu yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kalau di tempat saya kebetulan karena saya melakukan penelitian juga ya, saya ini mahasiswa juga ya, jadi dosen yang mahasiswa. Saya sebentar lagi akan sidang disertasi. Nah, sebelum bersidang gitu, kemarin ya saya sudah melakukan sidang, nanti akan ada 1 atau 2 kali lagi sebelum benar-benar selesai ya. Nah, sebelum melakukan sidang itu dilakukan uji kemiripan, uji plagiarisme ini. Kalau hasil Turnitin, yang namanya Turnitinnya itu memang memenuhi syarat, berarti dia bisa lolos untuk ikut sidang. Tetapi kalau tidak, berarti kemiripannya itu tinggi dengan karya-karya orang lain. Itu yang nanti tidak diperbolehkan. Artinya plagiarisme ini. Nah, mungkin kalau Anda tidak sampai mungkin ya dengan diuji Turnitin, tetapi ya prinsipnya ini harus dipegang erat-erat, menghormati karya orang lain. Jadi kalau bagaimana cara penghormatannya, nanti akan ada bagaimana Anda mengutip orang lain. Jadi kalau memang tulisan orang lain berarti harus dikutip gitu. Dikutip itu ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Ibu, izin bertanya. Maaf Bu, saya tuh kemarin sempat dengarkan ternyata untuk masalah kutipan itu, daftar pustaka itu loh Bu, ternyata kalau misalnya dia tuh beneran kutip full baru dia dimasukkan ke daftar pustaka. Tapi kalau misalnya ambil karya dari orang lain tapi kita ubah struktur kalimatnya, katanya diubah, itu ternyata tidak perlu menggunakan daftar pustakanya. Itu benar atau tidak Bu? Terima kasih. Bergantung. Jadi seberapa besar yang kita ini kan. Jadi kalau memang hakikatnya katakanlah seperti begitu ya. Ada 3 hal begitu, 3 A, B, C, D. Kemudian kita ungkapkan itu. Ya berarti harus berdasarkan siapa itu gitu ya. Harus ada di dalam daftar pustaka gitu. Jadi seberapa bukan masalah langsung atau tidak langsungnya, tetapi seberapa banyak kita mengambil orang lain begitu ya, mengambil pernyataan dari orang lain. Berarti bisa disimpulkan gitu suatu karya dari orang lain langsung dimasukkan ke daftar pustaka begitu ya Bu ya? Kalau mengambil hakikatnya kalau mengambil itu memang udah jelas-jelas ya. Lalu kalau yang lain lagi misalnya hanya menyinggung sedikit saja, mendukung saja ini data kita, ya itu menambah skemata kita saja gitu ya. Sama seperti kita membaca buku-buku yang lain gitu ya. Jadi menambah skemata di otak kita itu tidak masalah gitu. Tapi kalau sudah ada pernyataan gitu ya, kemudian kita memang menggunakan pernyataan itu, ya harus disebutkan gitu. Nah, disebutkannya itu memang sudah jelas begitu ya, pokoknya itu apa yang disebutkan gitu. Kemudian tidak menuliskan sesuatu yang mendiskriminasi orang lain. Terakhir adalah tidak
mengunggah tulisan dan media yang sama dengan orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita memasukkan gitu ya tulisan ke satu media, kemudian ada orang lain yang melakukan yang sama, ya itu tidak bisa kalau topiknya sama, begitu ya. Kemudian sebenarnya sih kalau topiknya sama atau ulasannya berbeda sih sebenarnya tidak masalah ya. Maksudnya ini adalah ketika kita mengunggah nih satu tulisan ke media A dan media B, tapi dua-duanya itu tulisan kita sama itu, jadi dimuatlah oleh kedua media itu tidak boleh ya. Itu melanggar. Bahkan kalau dia misalnya wartawan kalau penulis di koran itu bisa di blacklist, bisa mungkin dipidana tidak, tetapi dia bisa di blacklist ya, dimasukkan ke dalam daftar hitam kalau mengirim tulisan yang sama ke dua media gitu. Nah tadi tentang masalah kutipan nanti ada khusus ya nanti di bawah ya, seberapa besar sih kita porsinya gitu untuk memasukkan di dalam masukkan dalam daftar pusaka gitu. Ya, selanjutnya jenis-jenis saya minta Mukhlisa itu menyampaikan salin dia ke berapa ini ya? Ke 7 ya. Silakan. Kata kuncinya apa dari makalah ini? Ya benar, didahului, kemudian dibahas berdasarkan data objektif. Terus apa lagi? Kalau menurut pengertiannya apa lagi yang bisa disimpulkan? Kalau dalam hubungannya dengan Anda ya sebagai mahasiswa apa? Makalah itu resmi atau tidak? Ya resmi ilmiah. Kemudian di sini ya makalah itu dapat juga berupa karya tulis mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas kuliah ya. Selanjutnya Rafli. Selanjutnya suaranya sayup-sayup sampai ya. Yang lain dengar tidak? Dengar ya yang lain ya? Tidak jelas. Tidak jelas ya. Memang sinyalnya Rafli suka seperti itu, Bu. Oh gitu ya. Di daerah mana Mas Rafli ini? Di pegunungan atau di pantai? Di mana? Hah? Di Makassar. Oh. Ya. Jadi kertas kerja itu hampir sama dengan makalah. Kemudian masalah ya ini mendapat jawaban lebih lanjut. Jadi kertas kerja ini lebih detail, kemudian ada hasil diskusi begitu ya, yang mengiringi kertas kerja tersebut gitu. Selanjutnya
Sarah Hafizah. Iya Bu. Yang jenis karya tulis ilmiah yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis